Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Taib ya ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, para santri. Pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, yang Maha Bersyukur. Mudah-mudahan Allah mensyukuri amalan soleh kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensyukuri amalan soleh kita, khususnya yang kita lakukan sekarang, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah rawatib setelahnya, kemudian dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apakah Allah bersyukur, berterima kasih kepada amalan seorang hamba? Kita jawab iya, karena termasuk sifat Allah, termasuk nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah itu syakir, berterima kasih. Syakur, maha banyak berterima kasih. Namun terima kasih Allah, syukurnya Allah beda dengan syukurnya kita sebagai hamba. Syukurnya Allah, terima kasihnya Allah atas amalan seorang hamba adalah terima kasih yang sempurna. Makanya tidak heran kita temui di beberapa hadis tentang keutamaan atau menyebutkan amalan yang kecil kemudian dibalas dengan pahala yang sangat besar. Salah satu contohnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Disebutkan dalam riwayat, gara-gara gangguan yang dia singkirkan di jalan, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajahnya, mengharap ampunannya, pahalanya, Allah dengan amalan yang kecil ini, kalau kita lihat sekedar menyingkirkan gangguan di jalan kayak duri, khawatir ada yang tersakiti ketika lewat di tempat tersebut, maka Allah mensyukurinya. Disebutkan dalam hadis, fasyakarahullah, Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih. Terima kasih Allah seperti apa? Adalah terima kasih yang sempurna, yaitu berupa dibalas amalan yang kecil dengan pahala yang sangat besar, pahala yang melimpah. Dan ini tidak bisa seorang hamba untuk menyerupainya. Tapi muncul pertanyaan yang kedua, apakah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru Allah dari sisi ini, berterima kasih? Iya, benar. Termasuk faedah yang kita dapat dari mengenal nama Allah, diantaranya Asy-Syakur, Allah maha berterima kasih, adalah Allah ingin hambanya, kita itu menjadi orang yang berterima kasih juga, menjadi orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah mensifati beberapa hambanya yang soleh, diantaranya Nabi Nuh, seorang nabi yang mulia, wa kana abadan syakura. Dan Nabi Nuh
adalah seorang hamba yang syakura, banyak berterima kasih, banyak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang kita petik mengenal nama Allah Asy-Syakur adalah Allah ingin kita itu bersifat seperti Dia, yaitu berterima kasih kepada pemberi nikmat. Siapa saja yang memberikan kebaikan kepada kita, kita harus berterima kasih atas kebaikan tersebut. Baik kebaikan duniawi yang Dia beri, apalagi kebaikan ukhrawi yang bersifat agama, sifat keimanan. Seperti orang yang mengajarkan kita ilmu agama yang dengannya kita faham mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Yang dengannya kita tersinari dari kegelapan. Maksudnya kita terbimbing untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa ilmu. Tidak bisa. Kesasar dia. Yang bisa sampai kepada Allah hanyalah dengan ilmu. Ilmu tentang syariat halal, haram, tentang keimanan, tentang akidah dan seterusnya. Nah ini dituntut kita atau diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang abadan syakur, hamba yang bersyukur, berterima kasih. Baik berterima kasih kepada sesama yang memberikan kebaikan dan berterima kasih kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang utama, asal dari berterima kasih. Thayyib, saya sebutkan ini sebagai tanbih kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada pemberi nikmat. Termasuk amalan yang kita lakukan sekarang. Thayyib, malam ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari tafsir juz amma. Alhamdulillah kita sampai pada surat At-Takatsur. Pada pertemuan sebelumnya Al-Asr. Surah Al-Asr, sekarang At-Takatsur. Apa artinya At-Takatsur? Khalid, apa artinya At-Takatsur, Khalid? Tidak tahu. Bilang wallahu alam ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu alam. Taib, At-Takatsur ikut wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dari kata katsura, banyak. Kemudian ikut wazan tafa'ala jadi takatsara. Takatsara, katsura yaktsuru artinya banyak. Kalau ikut wazan tafa'ala, takatsara artinya berbanyak-banyak. Saling berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak, itu namanya takatsur. At-takatsur bermegah-megahan dengan dunia. Di sini umum karena tidak disebutkan takatsur dalam hal apa, yang jelas dalam hal dunia. Takatsur artinya bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita simak ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini, yang agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan pemahaman kita terhadap ayat yang mulia ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Menambah keyakinan kita. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Perhatikan ya ikhwah dan akhwat sekalian yang mendengarkan kajian kita, atau jin sekalian, bahwasanya Al-Quran itu bukan seperti perkataan manusia.
Al-Quran punya sisi keagungan. Punya sisi keagungan. Kalau misalnya kita dengar perkataan raja misalnya atau presiden, kita akan berusaha mendengar, memahami apa yang disampaikan. Nah, ini yang berkata ini adalah raja di atas raja, sang penguasa alam semesta. Maka mari kita sambut dengan penuh kesadaran, keimanan, sehingga perkataan Allah ini menjadi agung di hati kita. Dan ini termasuk iman seorang hamba kepada Al-Quran. Di antara iman kita kepada Al-Quran adalah mengagungkan Al-Quran, meyakini keagungan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran. Taib alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur, membuat kalian lalai. Alha artinya alha yulhi, membuat kalian lalai. Alhaakum telah membuat kalian lalai. Apa itu at-takatsur? Bermegah-megahan. Megah-megahan dengan dunia, dengan harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bermegah-megahan, berbanyak-banyak dalam perkara apa, menunjukkan umum. Perkara apa saja. Berbanyak-banyak, megah-megahan dalam harta, dalam hal bangunan rumah, dalam hal kendaraan, dalam hal pakaian, dalam hal perabot rumah. Lihat tetangganya sudah dipakai keramik, walaupun pelafonnya keramik semua, akhirnya dia juga ikut-ikutan, tidak mau dikalah. Ini bermegah-megahan. Berbanyak-banyak, bermegah-megahan, berlomba-lomba siapa yang paling bagus dunianya. Ini makna dari takatsur. Termasuk dalam hal anak. Ada juga orang yang bermegah-megahan dalam hal anak. Oh, anak saya semua jadi, sana yang jadi polisi, sana tentara, sana PNS. Masuk takatsur namanya. Namanya megah-megah. Ya. Apakah bisa masuk dalam perkara ilmu agama? Bisa. Kalau inginnya dia ingin di atas. Dalam hal dunia, dalam hal ilmu agama juga. Kemudian dia bangga dengan itu, masuk takatsur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, at-takatsur alhaakum, membuat kalian lalai. Membuat kalian lalai. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu menziarahi kubur. Sampai kalian menemui kuburan. Maksudnya sampai kalian masuk ke liang kubur. Zurtum dari kata zaro, ya zuru, ziarah, artinya zurtu, zurna, zaro. Zurtum artinya kalian menziarahi kubur. Maksudnya ini sampai masuk ke kuburan. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ziarah, berkunjung. Orang yang lalai ini dengan hartanya, dengan dunianya, dengan anaknya, dengan istrinya, pokoknya perkara dunia.
membuat dia lalai dari Allah. Maksudnya ini Allah mau ingin mengecam orang yang tersibukkan dengan hartanya, dengan dunianya, dengan pangkatnya, jabatannya. Ada juga jabatan, yang mereka sebut dengan perjalanan apa, memperbaiki apa, kualitas kedudukan. Setelah jadi aparat pengen jadi apa, kepala desa. Setelah kepala desa pengen jadi camat. Setelah camat pengen jadi bupati dan seterusnya. Kemudian berbangga-bangga dengan itu. Ini yang dimaksud takatsur. Membuat lalai. Sampai lalai dia dari Allah, dari ibadah, dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai masuk ke liang kubur, maksudnya sampai mati. Subhanallah. Allah menggunakan kalimat ziarah karena kuburan itu sifatnya sementara, bukan alam abadi. Kuburan itu sama seperti orang berkunjung. Setelah berkunjung ya pulang ke rumahnya lagi. Artinya berarti kuburan tidak kekal. Nanti setelah itu hari kebangkitan. Sama seperti orang berkunjung. Setelah itu hari kebangkitan, nah di situ hari akhirat. Itu yang kekal abadi. Jadi kuburan itu tempat penantian, menunggu pengunjung di situ. Setelah itu mereka pulang ke tempatnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, yaitu alam akhirat, entah di surga atau di neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, baik kekal ataupun sementara. Jadi orang yang masuk neraka ini ada dua macam, ada yang kekal, ada yang sementara. Dari kalangan orang-orang yang beriman, yang dosanya lebih banyak, lebih berat daripada amalannya, amalan solehnya. Nah, takatsur ini, bermegah-megahan ini, berbanyak-banyak, berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam perkara dunia ini, membuat kalian lalai sampai kalian itu masuk ke kuburan, sampai mati maksudnya. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak. Wahai orang-orang yang takatsur sehingga lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari bertobat, lalai dari memperbaiki amalannya, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat, sehingga membuat dia tidak semangat beramal. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya perbuatan kalian itu tidak akan membuat kalian itu selamat. Saufa ta'lamun, kelak kalian itu akan mengetahui. Artinya akan mengetahui apa? Akan mengetahui apa yang akan kalian temui nanti di alam akhirat atau alam barzakh. Alam akhirat atau alam barzakh. Di alam barzakh berupa nikmat atau siksaan. Kalau orang yang at-takatsur ini membuat dia lalai ini dari akhirat, lalai dari beribadah kepada Allah, ini akan menemui apa? Siksaan di alam kubur. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah mengulang taukid. Kemudian kalla, sekali-kali tidak. Harta yang mereka tumpuk, yang mereka bermegah-megah dengannya, tidak akan membuat mereka itu selamat di akhirat. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan tahu apa yang mereka akan dapatkan berupa siksaan di alam barzakh atau alam akhirat. Di sini Allah tidak menyebutkan siksaan apa, menunjukkan ngeri. Mengerikan ini siksaan berarti. Jadi orang yang bermegah-megah dengan dunia ini, siksaan apa yang akan dia temui di alam barzakh, alam akhirat, Allah tidak sebut.
menunjukkan mengerikan. Sama seperti orang mengatakan kepada orang lain yang ingin dia siksa, ingin dia hukum. Oh, nanti lihat sebentar. Nah, dia tidak sebut dia mau bikin apa. Menunjukkan apa ini? Oh, siksaannya berat. Nanti lihat sebentar aja. Nanti akan engkau rasa. Ancaman. Ketika dia ingin mengancam seseorang yang melakukan perbuatan buruk, atau anaknya misalnya, orang tua ke anaknya. Oh, sebentar kamu akan lihat apa yang saya akan. Dia tidak sebut siksaannya apa. Ancaman yang keras seperti ini. Orang yang diancam seperti ini, aduh saya mau dibikin apa ini. Sama seperti ini. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui siksaan apa yang akan mereka temui di alam barzakh dan alam akhirat. Subhanallah. Kemudian Allah pertegas lagi, tsumma kalla saufa ta'lamun. Subhanallah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya mereka mengetahui, ta'lamun kalian, bukan mereka, kalian. Lau ta'lamun, sekali-kali tiga, lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui, wahai orang-orang yang at-takatsur membuat mereka lalai, wahai, perhatikan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, kelak kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang ilmal yaqin. La tarawunnal jahim, kelak kalian akan mengetahui al jahim, neraka jahim. Jadi jahim ini termasuk salah satu dari nama-nama neraka. Jadi neraka itu banyak namanya. Al-Qari'ah termasuk nama neraka. Al-Ghasyiyah, Sakor, neraka Sakor, ada neraka Jahim, ada Hawiyah seperti ayat sebelumnya. Hawiyah, neraka Hawiyah. Artinya nama-nama neraka ini berbeda-beda sesuai dengan bentuk siksaan orang yang ada di neraka. Jadi siksaan yang mengerikan. Begitu juga surga, ya ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati Allah, surga juga banyak namanya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surga Aden. Taib, la tarawunnal jahim, mereka akan mengetahui neraka jahim, akan melihat, kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Subhanallah. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian Allah tegas lagi. Kemudian sungguh kalian akan mengetahui dia, akan melihat dia, melihatnya yaitu neraka jahim, la tarawunnaha ainal yaqin, dengan mata keyakinan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua macam keyakinan, yaitu ilmul yakin dan ainul yakin. Jadi ada tiga sebenarnya. Keyakinan itu ada tiga macam. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Subhanallah. Allah sebutkan di ayat yang lain haqqul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Semua keyakinan. Semua model keyakinan. Cuma bertingkat. Yang paling rendah ilmu yakin, paling tinggi ainul yakin, paling tinggi lagi haqqul yakin. Apa itu ilmu yakin? Ilmu yakin sekedar dia mengetahui, ada berita yang sampai kepada dia, dia yakin betul ada. Seperti orang yang belum pernah melihat Poso misalnya, dikabarkan bahwasanya di Poso terjadi ini kerusuhan dan seterusnya, ada berita. Kemudian muncul keyakinan sama dia, betul-betul ada kejadian di sana. Itu namanya ilmu yakin. Walaupun dia tidak lihat. Walaupun dia tidak lihat, tapi dia yakin. Ada daerah yang namanya Poso. Di sana sempat terjadi kerusuhan. Bukan cuma prasangka, yakin dia ada kejadian. Nah itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin,
berarti dia sudah melihat dengan mata kepalanya. Sudah melihat, oh ini ternyata daerah Poso. Itu namanya ilmu apa? Tadi ainul yakin. Kalau hakul yakin berarti dia sudah menginjakkan kaki di Poso, sudah main-main di sana, tinggal di sana, bermalam di sana. Itu namanya hakul yakin. Jadi mana yang paling tinggi? Hakul yakin. Berarti sudah dia cicipi, sudah dia apa? Rasakan. Itu yang paling tinggi hakul yakin. Kalau ainul yakin dia belum merasakan, cuma dia lihat saja. Yakin. Kalau ilmu yakin sama sekali dia tidak lihat, dia belum merasakan, tapi sekedar tahu, ada informasi. Kalau kita ditinjau dari neraka dan surga, masuk bagian yang mana kita neraka surga ini? Ainul yakin, ilmu yakin atau hakul yakin? Ayo, siapa yang tahu? Azmil. Surga apa? Ilmu yakin. Surga dan neraka karena kita belum lihat, apalagi masuk belum pernah, berarti keyakinan kita tentang surga dan neraka ini adalah namanya ilmu yakin. Kalau kita sudah masuk ke kuburan, diperlihatkan itu surga neraka, jelas dalam riwayat. Dipaparkan, ini loh tempatmu nanti, surga. Orang itu mengatakan, ya Allah percepat hari kiamat ya Allah supaya saya cepat masuk ke situ. Saking senangnya. Kemudian ada golongan yang dipaparkan neraka ini. Ini NTP tanpa ini, tempatmu di sini. Ya Allah perlama hari kiamat ya Allah supaya dia tidak cepat masuk ke situ. Nah, dia lihat dengan mata kepala surga neraka. Namanya apa? Ainul yakin. Kalau nanti dia sudah masuk surga, masuk neraka, namanya hakul yakin. Sudah merasakan siksaan di neraka. Sudah merasakan kenikmatan surga. Ini namanya hakul yakin. Yang Allah sebut di sini ilmu yakin dengan ainul yakin. Jadi kata Allah, kelak kalian wahai orang-orang yang lalai. Yang lalai dengan sebab takatsur kalian bermegah-megahan dengan dunia, semangatnya cari dunia, kurang sedikit keuntungan sedih minta ampun, belum bangkrut usahanya baru kurang untung sudah stresnya minta ampun, rugi saya padahal tidak peduli halal haram, tidak peduli dengan amalannya, dosa dan seterusnya. Lalai dia. Sibuk dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan anak-anaknya juga. Bagaimana membuat anaknya ini orang yang sukses. Supaya takatsur, ada bahan untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan di depan orang lain. Anak saya jadi semua itu. Ente siapa? Ini masuk takatsur namanya. Namanya at-takatsur. Kalian lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin tentang apa yang akan kalian dapatkan siksaan di alam barzah dengan alam kubur. Ini juga ya ikhwan dan akhwat semua, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah mengisyaratkan atau menyebutkan kepada kita bahwasanya di alam barzakh itu, di alam kubur itu ada siksaan, ada nikmat juga. Ada siksaan dan ada nikmat. Ustadz, alam barzakh itu termasuk negeri ujian atau negeri balasan? Tidak, ujian. Jadi negeri ujian dua, alam dunia dan alam barzakh.
Jadi di alam barzakh orang diuji juga dalam ujian, proses ujian. Nanti sudah hari kebangkitan, sudah hari kiamat dihidupkan lagi, itu sudah hari apa? Perhitungan amalan. Di alam barzakh masih diuji. Jadi bisa jadi ada orang yang dosanya waktu dia di dunia belum tertapis dengan musibah-musibah dan tobat-tobat yang dia lakukan, amalan soleh yang dia lakukan. Tapi Allah bersihkan lagi di alam kubur, alam barzakh. Jadi siksaan yang di alam kubur akan mengurangi dosa-dosanya nanti di alam akhirat. Jadi jangan kalian pahami atau kita pahami bahwasanya alam barzakh siksaannya itu siksaan sama seperti di akhirat, tidak. Siksaannya juga akan mengurangi musibah yang dihadapi di alam barzakh akan mengurangi dosanya di akhirat. Sama seperti di dunia. Sama seperti di dunia, kecuali orang kafir dan munafik. Kalau kafir munafik senantiasa disiksa di alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Adapun orang yang beriman dapat siksaan, bisa jadi dapat siksaan di alam barzakh orang yang beriman sesuai kadar dosanya. Dan siksaan ini, ujian yang dia dapat di alam barzakh akan mengurangi kadar dosanya di akhirat. Taib, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Subhanallah. Kemudian latus'alunna kelak akan ditanya. Menggunakan kalimat taukid, penguat dalam bahasa Arab. Latus'alunna, nun taukid. Kalau ada seorang ingin memperkuat apa yang ingin dia lakukan, misalnya dia ingin betul-betul ingin safar, sausafirunna, artinya saya akan betul-betul safar hari ini. Sausafirunnal yauma, misalnya. Berarti dia ingin menekankan apa yang ingin dia lakukan, bahwasanya betul-betul akan dia lakukan, pada penekanan. Kalau pakai nun taukid. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nun taukid, latus'alunna. Asalnya ini latus'aluna. Kemudian nun yang pertama dibuang. Kemudian masuk nun taukid. Jadi latus'alu, masuk nun taukid, latus'alu, nun pertama dibuang jadi latus'alunna. Kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan? Yauma idzin, pada hari itu, pada hari akhirat. Bukan di alam barzakh, di hari akhirat, hari kebangkitan. Anin na'im, dari seluruh kenikmatan. Nikmat apa saja ya ikhwan dan akhwat semua, ya Allah. Nikmat apa saja yang kita rasakan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Antum makan makanan yang enak, keluarnya juga enak, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz, itu keluar enak itu bisa nikmat? Iya nikmat. Antum tidak tahu orang bisa masuk rumah sakit karena tidak bisa keluar, tidak bisa kencing, tidak bisa berak, masuk rumah sakit tuh siksa. Kita alhamdulillah lancar, masuknya lancar, keluarnya lancar, nikmat luar biasa itu. Kita bersyukur. Kalau kita tidak syukuri akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nafas. Subhanallah. Nafas. Kalau makanan tidak makan 1 hari 2 hari mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau tidak bisa bernapas berapa menit? 1 menit
antum bisa tahan itu, tidak bisa napas 1 menit, 2 menit, 3 menit? Bisa tahan? Tidak bisa. Nikmat luar biasa Allah kasih, gratis. Padahal di rumah sakit itu antum tahu berapa oksigen? 1 tabung itu harganya 1 juta. Nanti cek kalau di Gorontalo 1 juta 1 tabung. Paling sehari 2 hari putus itu habis. Beli lagi. Oksigen yang kita pakai bernapas itu. Ini kalau orang sehat gratis. Subhanallah. Pernahkah kita ketika bernapas merasakan nikmat itu? Paling yang kita rasakan nikmat sehat gitu, tidak sakit. Makanan yang enak, bisa nikah, bisa usahanya lancar. Pernah kita berpikir nafas yang Allah beri tiap hari yang keluar masuk ini, kalau seandainya 2-3 menit berhenti tidak bisa nafas, subhanallah. Itu saja, ya Allah ya Rabbi, sudah tidak bisa terhitung nikmat itu. Nafas, lega ini. Ini akan terasa nikmat nafas ini bagi orang yang mana? Orang yang kena penyakit apa? Asma. Orang yang susah bernapas. Dia akan merasakan ternyata bernapas ini nikmat sekali. Tapi orang yang sehat tidak merasakan itu nikmat, sebuah kenikmatan. Ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kepada kita mengaruniai nikmat mengaruniai kepada kita menjadi orang yang bisa bersyukur dan merenung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita syukuri. Semua nikmat apa saja, mata juga ini ya Allah kalau kita mau hitung. Dan ibadah kita ya ikhwan tidak ada apa-apanya dibanding ibadah kita kalau mau ditukar dengan nikmat tidak ada apa-apanya. Disebutkan dalam riwayat pada hari kiamat ditatangkan orang ahli ibadah. Dia beribadah selama 80 tahun. Tidak pernah berbuat maksiat. Kerjanya ibadah. Rahib-rahib di zaman dulu, di kalangan Bani Israel ada ahli ibadah. Khusus untuk beribadah di kuil tempatnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ajarannya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. 80 tahun. Didatangkan pada hari kiamat, dikatakan kepada orang ini udkhulul jannata bifadlillahi wa birahmatihi. Masuklah ke dalam surga karena rahmat Allah dan karena kebaikan Allah. Orang itu tidak, saya masuk surga karena ibadah yang saya lakukan. Malaikat mengatakan tidak, ente masuk surga neraka. Surga itu karena nikmat dari Allah, karena kebaikan Allah, keutamaan Allah, kasih sayang Allah. Tidak. Saya beribadah 80 tahun. Subhanallah. Sudah kalau begitu mari kita timbang. Kalau begitu mari kita timbang. Dalam riwayat disebutkan ditimbanglah. Antara ibadah yang dia lakukan, sholatnya, sujudnya, zikirnya, ibadahnya seluruh selama 80 tahun itu ditimbang dengan nikmat mata. 1 biji mata. Nikmat mata pandangan ditimbanglah dengan amalannya. Ternyata yang lebih berat adalah nikmat mata, amalannya ringan. Subhanallah. Ibadah selama 80 tahun, Pak. Tidak pernah berbuat maksiat. Ditimbang dengan nikmat mata, ternyata nikmat mata yang lebih berat. Selesai. Apa yang kita andalkan di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya nih ibadah kita ini. Tidak ada apa-apa, tidak bisa berbangga dengan amalan kita. Mau ditimbang dengan nikmat mata, ditukar dengan nikmat mata sudah tidak bisa menutupi. Apalagi sudah mata yang satu, apalagi napas, berbicara. Nikmat makanan, nikmat yang masuk bagus, keluar bagus. Lancar, sudah tidak bisa dihitung itu. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah.
Jadi orang masuk surga itu karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah. Bukan karena amalan Ustadz. Hah? Iya, artinya sebab untuk dapat rahmat harus beramal. Setelah beramal baru dapat rahmat. Dengan rahmat itulah Allah masukkan kita ke surga. Karena mau ditimbang surga dengan amalan kita tidak nutup, tidak fair, tidak bisa. Terus orang masuk surga karena rahmat Allah, karena baiknya Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah. Demikian. Jadi harapkanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar pada amalan kita. Ya beramal tapi tetap rahmat Allah, ampunan Allah yang kita cari. Itu yang utama. Karena kalau bukan rahmat Allah selesai kita. Kita akan masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Taib ya ikhwan, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.